Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hovifatul Saimah dengan NRP 39 dan rekan saya Hoyunisa NRP 32. Saya Wahyu Nur Hidayat NRP 49. Saya Ahmad Ferry MP dan NRP 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pareto Chart. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pareto Chart. Apa itu Pareto Chart? Pareto Chart merupakan salah satu dari 7 alat gugus mutu yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai paling sedikit terjadi. Diagram Pareto yang digunakan untuk analisis dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diagram Pareto mengenai fenomena, yaitu berkaitan dengan hasil-hasil yang tidak diinginkan dan digunakan untuk mengetahui masalah utama yang ada, misalnya kualitas yang terdiri dari kerusakan, kegagalan, keluhan, dan perbaikan. Yang kedua yaitu biaya, jumlah kerugian, ongkos pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian delivery, yaitu penundaan delivery, keterlambatan delivery, dan pembayaran delivery. Yang keempat yaitu keamanan yang berupa kecelakaan, kesalahan, gangguan, dan lain-lain. Diagram Pareto mengenai penyebab, yaitu berkaitan dengan penyebab dalam proses yang dipergunakan untuk mengetahui apa penyebab utama dari masalah yang ada, misalnya operator, yang terdiri dari umur, pengalaman, keterampilan, sifat individu, dan lain-lain. Yang kedua itu mesin, yaitu peralatan, instrumen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan baku, misal pembuatan bahan baku, dan semacamnya. Yang keempat yaitu metode operasi, misalnya kondisi operasi, metode kerja, sistem pengaturan, dan lain sebagainya. Kegunaan dari diagram Pareto antara lain yang pertama yaitu untuk menganalisa suatu fenomena agar dapat diketahui hal-hal yang prioritas dari fenomena tersebut. Yang kedua yaitu untuk dapat menentukan pangkal persoalan. Yang ketiga sebagai alat interpretasi dalam menentukan frekuensi atau tingkat kepentingan relatif dari berbagai persoalan atau sebab. Yang keempat memfokuskan pada pokok persoalan vital dengan cara mengurutkan berdasarkan kepentingan. Kegunaan yang nomor 5 yaitu menunjukkan hasil perbaikan. Sesudah dilakukan tindakan korektif berdasarkan prioritas, kemudian dapat mengadakan pengukuran ulang dan membuat diagram Pareto baru. Yang keenam yaitu menyusun data menjadi informasi yang berguna. Dengan menggunakan diagram Pareto, sejumlah data yang besar dapat disaring menjadi informasi yang signifikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di slide ini merupakan contoh diagram Pareto yang diambil dari utang suatu perusahaan, di mana di slide ini diagram Pareto dalam bentuk grafik batang. Jadi urutan mulai dari yang jumlah permasalahan yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, grafik batang yang paling banyak menunjukkan di arah yang paling kiri, sedangkan sebaliknya. Dan sebaliknya, untuk yang paling sedikit di arah yang paling kanan. Nah, dari bentuk garis ini menyesuaikan tingginya tingkat kerusakan, dan semakin rendah persentasinya, maka kerusakannya semakin tinggi. Nah, di sini juga merupakan contoh dari diagram metode Pareto Chart diagram batang. Nah, untuk langkah-langkah membuat diagram Pareto antara lain, yang pertama mencari fakta atau topik kendali mutu yang terukur. Yang kedua, menghitung banyaknya masalah dan mengelompokkan sesuai dengan periodenya. Yang ketiga, membentuk histogram evaluasi dari kondisi awal permasalahan yang kita temui. Yang keempat, mengurutkan diagram batang dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian kita membuat diagram Paretonya. Kelima, melakukan rencana dan pelaksanaan
perbaikan dari evaluasi awal permasalahan yang kita temui berdasarkan resiko yang paling minimum. Yang terakhir, melakukan standarisasi dari hasil perbaikan yang telah kita tetapkan dan menentukan tema selanjutnya. Nah, untuk slide ini dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Keunggulan diagram Pareto yang pertama yaitu membantu fokus pada masalah utama. Masalah utama pada diagram ini lebih ditampilkan secara menonjol dan menjadi fokus utamanya. Yang kedua yaitu lebih mudah dibaca. Perpaduan metode diagram batang dan garis dalam bentuk presentasi lebih mudah dibaca dan dianalisis. Yang ketiga yaitu mempermudah mengetahui tingkat perbaikan. Pada masalah yang sudah diidentifikasi dalam diagram tentu akan diambil tindakan. Yang keempat yaitu lebih mudah membandingkan tingkat masalah sebelum dan setelah perbaikan. Tingkat masalah yang terjadi sebelum dan sesudah perbaikan bisa lebih mudah dibandingkan selama data tersebut masih disimpan sebagai bahan evaluasi. Yang kelima yaitu hasil akurat. Diagram jenis Pareto ini juga bisa memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif. Contoh Pareto, PT Madu Pramuka merupakan unit usaha yang dimiliki oleh Kuartir Nasional Pramuka Indonesia yang berpusat di kota Cibubur. Perusahaan ini bergerak dalam pengolahan berbagai jenis madu seperti madu kapuk, rambutan, kelengkeng, kopi, multiflora, super snorkeling, hutan, propolis, royal jelly, bipolen, dan lain-lain. Madu Pramuka dipasarkan berbagai toko oleh-oleh, toko kelontong, apotek, dan online. Pengemasan madu di PT Madu Pramuka dilakukan setiap hari untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen. Jumlah produk yang dihasilkan tiap harinya bervariasi dan tidak konstan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berikut data produksi dan produk madu yang cacat. Nah, pada tabel di samping yaitu menunjukkan masih terdapat beberapa produk yang cacat atau rusak dalam proses produksi. Dalam kurun waktu 6 bulan, kerusakan yang terjadi pada madu yang berukuran 350 ml sebesar 103 botol. Cacat yang sering ditemukan yaitu botol meledak, madu yang merembes, dan volume madu yang kurang. Harga madu per botolnya berkisar antara 75.000 sampai dengan 165.000, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan dan mengganggu keberlangsungan perusahaan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya keberlanjutan pengendalian kualitas untuk meminimalisir kerusakan produk madu tersebut. Untuk menganalisis masalah tersebut, PT Madu Pramuka menggunakan metode analisis data, yaitu mengendalikan kualitas statistik dengan diagram Pareto. Nah, di sini merupakan salah satu contoh diagram Pareto. Berdasarkan hasil diagram Pareto pada gambar 3 di atas, diketahui kerusakan madu meledak memiliki persentase kerusakan sebesar 63,16%. Tingkat kerusakan kedua terjadi karena madu yang merembes dengan persentase kerusakan 26,32%. Selanjutnya, kerusakan terkecil terjadi karena volume madu yang kurang dengan persentase kerusakan sebesar 10,52%. Menurut prinsip Pareto 80/20, kerusakan dominan di PT Madu Pramuka adalah madu meledak dan madu merembes. Kedua kerusakan ini menjadi prioritas perbaikan karena kerusakan tersebut dapat mempengaruhi kerusakan lain, yaitu volume madu yang berkurang. Demikian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.